Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Saat ini kita berada di awal bulan Muharram. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang inspirasi dari hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi awal dimulainya tahun baru Hijriah. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari yang mulia, yaitu hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, di mana ini adalah hari yang istimewa, hari disunnahkan bagi kita semua untuk melaksanakan puasa, di mana sebagaimana hadis dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siam yaum Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram, itu yukaffirus sanah al-madiyah, akan menghapus dosa kita setahun yang lalu. Maka pada tanggal 10 Muharram kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa. Apa sejarah dari 10 Muharram? Pada tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala ribuan tahun yang lalu menunjukkan kekuatannya, menunjukkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala belah lautan untuk Nabi Musa dan Bani Israel ketika itu yang dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, di mana saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa anidrib bi'asakal bahr, untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Di saat samping kanan dan samping kiri Nabi Musa dan Bani Israel hanya ada gunung batu. Di depan mereka terhampar lautan luas. Kemudian di belakang mereka Fir'aun dan bala tentaranya sudah mengejar dengan pasukan yang begitu banyak dan persenjataan yang sangat lengkap. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala belah lautan itu dengan pukulan tongkat Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian al-bahra, yaitu lautan, dan kami selamatkan kalian, lalu kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, dan kalian menyaksikannya. Jadi ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu, para sahabat protes. Loh, itu orang-orang Yahudi juga pada puasa ya Rasulullah. Karena itu juga tertera dalam kitab Taurat mereka. Dan yang Allah selamatkan adalah nenek moyang mereka dari kalangan Bani Israel. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan
tahun depan kita puasa bukan hanya 10 Muharram tetapi juga tanggal 9 Muharram yang disebut dengan Siyam Yaum Tasu'ah. Siyam Yaum Tasu'ah. Jadi kalau kita ingin lengkap mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasanya tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kalau kita lihat di kalender, tanggal 9 dan 10 Muharram itu jatuh pada hari Sabtu dan Ahad. Jangan lupa teman-teman sekalian, tanggal 9 dan 10 laksanakan puasa sunnah Tasu'a dan Ashura. Bagaimana fadilahnya adalah yukaffirus sanah al-madiyah, akan menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Itu tanggal 10 Muharram. Adapun Tasu'anya ini akan mendapatkan pahala ada mutasyabuh bil Yahud. Kita tidak menyerupai orang-orang Yahudi sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khaliful Yahud wan Nasara. Selisihilah, berbedalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang-orang Yahudi ketika itu juga pada puasa tanggal 10 Muharram, kata Rasulullah, nahnu ahad, kita lebih berhak. Tetapi untuk menyelisih mereka, maka kemudian puasanya ditambah tanggal 9 Muharram. Jadi jangan lupa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa 10 Muharram fadilahnya adalah yukaffirus sanah al-madiyah, akan menghapus dosa kita setahun yang lalu. Kemudian ditambah lagi puasa pada tanggal 9 sebelumnya, itu adalah upaya kita untuk menyelisih Yahudi. Ada juga riwayat yang menjelaskan boleh puasa kita 10 dengan 11. Ya, jadi tanggal 10 puasa untuk menyelisih orang-orang Yahudi, tanggal 11 juga puasa kalau tanggal 9 kita tidak sempat berpuasa. Lalu bagaimana kalau bisanya cuma tanggal 10 saja? Ini para ulama berbeda pendapat, ada yang menyebutkan itu makruh termasuk dalam mazhab Abu Hanifah, ada juga yang menjelaskan tidak mengapa, diantaranya dalam mazhab Hanabilah atau Hambali dan beberapa ulama yang lain. Tapi ala kulli hal, sebisa mungkin kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9, 10, atau kalau tidak bisa 9, 10, 10, 11. Ada juga yang berpendapat sebagian ulama kalau mau tiga-tiganya lebih afdal. Karena al-ajru ala qadril masyaqqah, pahala itu akan kita dapatkan sesuai dengan tingkat kesulitan kita. Semakin banyak puasa semakin bagus karena sama-sama mempunyai dasar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Kalau kita tadabburi peristiwa yang terjadi ketika itu, saat lautan dibelah, dahsyat sekali. Dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini dikonfirmasi oleh kitab-kitab yang lain, juga diakui oleh kitab-kitab samawi yang lain, baik Taurat atau Injil. Bahkan kemudian ilmu pengetahuan modern juga mengkonfirmasi itu. Sudah sejak lama, sudah sejak tahun 1988, ada seorang arkeolog namanya Rion Watt dari Stockholm University sampai betul-betul menyelam ke Laut Merah. Kemudian dia mencari fosil-fosil yang ada di dasar Laut Merah. Jadi Laut Merah
Yang dimaksud di sini bukan laut antara Arab Saudi dengan Mesir, tetapi ini berada di Aqabah, di Teluk Nuwaibah. Mesir agak ujung. Ketika dia menyelam, betul-betul dia menemukan tulang-tulang kuda. Kemudian dia menemukan poros-poros roda kereta kuno, kereta perang. Dan dalam ilmu arkeologi itu bisa dihitung. Usia benda, usia tulang itu sudah sekian ratus tahun atau sekian ribu tahun bisa dihitung. Dan menurut arkeologi itu usianya sekitar 3.500 tahun, dan itu sesuai dengan zaman Ramses kedua. Ini membuktikan apa? Kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh para pakar sejarah, berapa lebar, dalam, dan panjang lautan yang terbelah ketika itu. Sebagian pakar sejarah menyebutkan lebar lintasan yang dilewati oleh Bani Israel dan Nabi Musa itu sekitar 900 meter. Panjangnya sekitar 1.800 meter. Kemudian dalamnya itu tergantung pada sisinya antara 800 sampai 1.500 meter. Coba ikhwah fillah arsyadakumullah kita bayangkan berapa energi yang dibutuhkan untuk bisa menyibakkan lautan dengan panjang lintasan 1.800 meter, lebar 900 meter, dan dalam rata-rata 850 meter. Mengingat jumlah Nabi Musa dan Bani Israel keseluruhan ketika itu ada yang menyebutkan jumlah mereka 600.000 orang. Jadi ketika dihitung kasaran itu butuh waktu untuk selamat menyeberang dengan panjang seperti itu, dan jumlah 600.000 itu butuh waktu 4 jam. Ini teman-teman yang basicnya IPA atau mungkin dari teknik atau dari MIPA mungkin bisa menghitung. Ya, menurut sebuah perhitungan itu dibutuhkan energi 2.800.000 Newton per meter persegi untuk bisa menyibakkan lautan dengan panjang kurang lebih 1.800 meter, lebar 900 meter, dan tinggi atau kedalaman rata-rata 850 selama 4 jam kurang lebih. Ini nggak mungkin hanya dengan pukulan tongkat. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya menguatkan kita, memperingatkan kita bahwa setiap tanggal 10 Muharram kita mengingat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, mukjizat terbelahnya lautan dengan energi yang begitu dahsyat tadi. Maka kita sebagai orang mukmin jangan pernah ragu, jangan pernah menyaksikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar, kalau kita komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian kita mau menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kita. In tansurullah yansurkum. Itu sudah sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu ketetapan Allah, dan kita tidak akan mendapatkan perubahan apa-apa pada ketetapan Allah itu. Pasti Allah akan menolong. Bahkan dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Ya, sekuat apa sih pukulan tongkat Nabi Musa? Tetapi begitu dahsyat.
bisa menyibakkan lautan dengan hitung-hitungan seperti tadi yang kita sebutkan. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, apa yang terjadi pada Nabi Musa juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kalau kita mau berhasil, ini teman-teman mahasiswa penting sekali, kalau kita mau sukses, usaha kita harus maksimal. Usaha kita harus sampai ujung. Jangan belum usaha apa-apa sudah tawakal kepada Allah. Kamu besok ujian kok nggak belajar tawakal. Nggak bener. Ya. Kalau mau sukses, kalau mau berhasil, harus ikhtiarnya maksimal sampai ujung. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa dengan Bani Israel ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, itu berusaha lari terus. Meskipun kalau menurut logika manusia, ya pasti kekejar. Orang mereka hanya jalan kaki, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya menggunakan kereta-kereta. Kemudian di depan mereka lautan, samping kanan dan samping kiri mereka gunung batu. Ini kalau logika manusia sudah nggak masuk, tapi mereka terus berlari. Nah, nanti kalau ikhtiar kita sudah sampai ujung, kalau ikhtiar kita sudah maksimal, saat itu baru akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak tahu pertolongannya bentuknya akan seperti apa. Dan Nabi Musa ketika berikhtiar lari itu nggak kebayang bahwasanya nanti di ujung sana Allah akan memberikan mukjizat, tongkatnya dipukulin ke lautan, terbelah lautan, nggak ada pemberitahuan sebelum. Maka kita sebagai manusia, kewajiban kita adalah ikhtiar dan ikhtiar. Nggak tahu nanti akhirnya seperti apa, pertolongan itu akan terwujud seperti apa, tetapi yang penting kita ikhtiar dan yakinlah kalau apa yang kita usahakan sudah maksimal dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita, kalau kita sudah layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan menolong kita dengan berbagai cara. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, sedikit tarbiyah bil ahdath akan apa yang akan kita lalui ya tanggal 10 Muharram, kurang lebih jatuh pada hari Ahad ya, dan 9 Muharram jatuh pada hari Sabtu. Jangan lupa kita melaksanakan puasa sunnah yaitu puasa Yaum Asyura, dan disunahkan ditambah dengan puasa Yaum Tasu'a atau hari ke-9, atau kalau lewat bisa puasa setelahnya tanggal 11, sambil kita bayangkan, kita renungkan, kita yakini kembali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba-hambanya yang istiqomah.